Halo, perkenalkan ini adalah Trenggalek, sebuah kabupaten yang terletak di pesisir selatan Provinsi Jawa Timur, yang kaya akan keindahan alam, tradisi, dan kebudayaan yang masih dipelihara dengan baik. Konon, asal-muasal nama Trenggalek adalah dari kata Terang Inggaleh, yang berarti terangnya hati yang diberikan oleh Ki Ageng Sinawang. Terang Inggaleh ini berasal dari legenda Borando yang memelihara gajah putih. Menariknya, salah satu kelurahan di Trenggalek, yaitu Kelurahan Ngantru, daerah Bagongan, melaksanakan tradisi terkait legenda ini, yaitu Nyandram Dam Bagong, yang diyakini sebagai penolak bala dan pembawa rezeki bagi orang yang bisa mendapatkan bagian tubuh kerbau yang dilarung. Hai Kak, boleh kenalan gak ya? Kakaknya namanya siapa? Asalnya dari mana? Halo, nama aku Yulia, aku berasal dari Trenggalek, Jawa Timur, dan sekarang aku sebagai mahasiswa psikologi Universitas Brawijaya angkatan 2022. Trenggalek itu aku pernah dengar tradisi namanya Nyandran Dam Bagong. Kakak pernah dengar gak ya tentang tradisi ini? Oh iya, aku tahu tradisinya Nyandran Dam Bagong itu. Nah, kebetulan tradisi itu merupakan tradisi yang cukup populer di Kabupaten Trenggalek dan setiap tahun emang dilaksanakan tradisi tersebut. Kak, kalau boleh tahu nih, tadi kan kakak sempat nyebutin nih ada tradisi Nyandran Dam Bagong. Tradisi Nyandran Dam Bagong itu apa sih Kak dan gimana kalau boleh tahu? Oke, kalau tradisi Nyandran Dam Bagong itu merupakan salah satu tradisi yang sampai sekarang tuh masih dilestarikan sama masyarakat Trenggalek. Nah, tradisi ini tuh dilaksanakan di bulan Solo dalam penanggalan Jawa atau kalau di penanggalan Hijriah itu di bulan Zulkaidah di hari Jumat Kliwon. Ritual ini tuh dilaksanakan di daerah Bagongan, lebih tepatnya di Dam Bagong, Desa Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Dam Bagong sendiri merupakan tempat bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek. Dam Bagong merupakan bendungan yang menjadi sumber air untuk mengaliri sawah para tani di berbagai macam desa di Kabupaten Trenggalek. Asal mulanya tradisi ini tuh bagaimana sih Kak kalau boleh tahu? Oke, jadi dari dulu itu masyarakat Trenggalek kan mayoritasnya bekerja sebagai petani dan buruh tani. Namun Trenggalek sejak dulu sering dilanda musim kemarau panjang, jadi sawah petani itu kering dan tanahnya kurang subur. Maka Adipati Menaksompal yang saat itu merupakan seorang ulama yang menjadi pemimpin Trenggalek mempunyai keinginan untuk membangun dam di daerah Bagongan supaya airnya bisa mengaliri sawah para petani dan mereka berhasil panen. Keinginan untuk membendung Dam Bagong diwujudkan Adipati Menaksompal dengan meminta bantuan kepada masyarakat. Namun dalam proses pembangunan mengalami kegagalan terus-menerus. Dam yang dari pagi dibangun ketika sore hari atau malam hari ambrol lagi. Kegagalan itu terjadi terus-menerus sehingga masyarakat yang ikut bergotong royong menyerah. Kemudian Adipati Menaksompal meminta petunjuk kepada Menaksoho yaitu ayahnya dan diberitahu supaya dam yang dibangun berhasil harus dilakukan penyembelihan kepala gajah putih kemudian dimasukkan ke dalam dam. Gajah putih didapatkan dari Mbak Wondo Kandon dari Ponorogo. Nah, setelah itu dilakukan dam berhasil dibangun. Kak, apakah tradisi ini itu punya tahapan atau tata cara untuk melakukannya? Oke, nah untuk ritualnya sendiri itu diawali dengan tahlilan di samping makam Adipati Menaksompal. Kemudian dilanjutkan dengan ziarah makam dan tabur bunga yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan warga. Sementara itu di halaman sekitar komplek pemakaman disajikan hiburan tarian khas Trenggalek yaitu tari Trenggoyakso yang diikuti musik gamelan. Nah, pada puncaknya nanti ada aksi pelemparan tumbal kepala kerbau. Para pemuda yang sebelumnya sudah menunggu di bawah pun saling berebut kepala kerbau yang dilarung. Acara pun dilanjutkan dan ditutup dengan pagelaran wayang kulit. Untuk tradisi ini, apakah kakak sebagai warga Trenggalek atau mungkin beberapa orang Trenggalek masih melakukan tradisi ini hingga saat ini?
Nah, untuk keluarga Trenggalek sendiri sebenarnya masih banyak yang mengikuti tradisi ini karena kebudayaan ini tuh udah dilaksanakan secara turun-temurun dan menjadi agenda wajib. Nah, setiap tahun pada hari Jumat Kliwon di bulan Selo pada penanggalan Jawa, bupati serta masyarakat itu selalu mengadakan tradisi nyadran dan bagong ini. Namun, karena seiring jalannya waktu sudah tidak ditemui lagi keberadaan gajah putih, maka digunakan kerbau sebagai hewan yang akan disembelih dan akan dilarung. Namun kalau untuk aku sendiri, aku cuma pernah ikut satu kali tradisi ini karena rumahku itu bukan di pusat kota, jadi nggak pernah ikut lagi. Menurut kakak, apa sih manfaat dari tradisi ini sendiri? Ya, masyarakat Trenggalek itu melakukan tradisi ini sebagai penghormatan kepada jasa Adipati Menaksopa yang telah membangun Dambagong sehingga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Selain itu, tradisi ini juga dilakukan untuk tolak bala atau cara untuk menangkal bencana serta pengharapan dan wujud syukur supaya rakyat Trenggalek diberikan keberkahan serta rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Konon siapapun yang berhasil mendapatkan kepala kerbau, tulang, ataupun apapun yang dilarung pada tradisi itu, maka akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Nah, kalau aku sendiri dan orang-orang di sekitarku itu belum pernah mengalami hal itu sendiri. Tapi mitos itu dipercaya oleh kebanyakan masyarakat Trenggalek karena katanya banyak keluarga yang sudah membuktikan kebenarannya. Selain itu, pada tahun 2006 di Trenggalek pernah terjadi banjir bandang besar yang hampir menenggelamkan seluruh kawasan Trenggalek dan hanya menyisakan pendopo kabupaten dan masjid agung. Hal ini dipercaya terjadi karena bupati yang baru menjabat saat itu tidak mempercayai tradisi tersebut, sehingga pada tahun itu tidak dilaksanakan nyadran. Nah, pada suatu hari ada yang bermimpi didatangi seorang dan orang tersebut itu bilang Trenggalek akan hilang kalau tidak dilaksanakan nyadran dan bagong. Dalam tradisi nyandran dan bagong, emosi seeking dan emosi takut memiliki peran yang sangat penting pada masyarakat Trenggalek. Emosi seeking muncul atas kepercayaan tentang apabila kita mendapatkan barang larungan, maka akan mendapatkan keberuntungan. Selain itu, emosi seeking juga terkait dengan mitos air dan bagong yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Sedangkan emosi takut muncul dari keyakinan masyarakat setempat bahwa pelaksanaan tradisi ini sebagai tradisi penolak bala, dan apabila tidak dilaksanakan desa, akan rentan terkena musibah atau bencana, terutama dengan adanya kejadian yang terjadi pada tahun 2006. Oleh karena itulah, hingga sekarang, masyarakat Trenggalek masih menjaga dan melestarikan tradisi nyandran dan bagong ini. Tradisi ini pun sebenarnya merupakan kegiatan yang positif karena dapat menyatukan masyarakat Trenggalek dengan nilai-nilai keimanan dan juga kepercayaan. Oke Kak, makasih banyak ya untuk cerita dan penjelasannya tentang tradisi yang ada di daerah kakak tadi. Oke, terima kasih kembali. Semoga kita sebagai anak muda bisa terus melestarikan semua tradisi yang ada di sekitar kita.